Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. pemirsa Iqomah TV dimanapun Anda berada? Pastinya baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Faiz Ja'far dalam program acara kajian-kajian Kitab Kuning yang disiarkan langsung dari Studio 3 Iqomah TV. Nah pemirsa, kali ini kita akan mengaji kitab Kasyifatus Sajah dengan tema hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Alvin Fahmi yang akan mengisi dengan tema tersebut. Nah mari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Bisa menyapa sahabat Iqomah TV. Nggih, alhamdulillah bisa kembali lagi bersama pemirsa ini. Nggih. Ustadz, ini kita akan mengaji kitab Kasyifatus Sajah dengan tema hal-hal yang dapat membatalkan sholat ya. Ini karena memang sholat adalah tiang agama, tentunya kita harus tahu nih hal-hal yang bisa membatalkan. Selain memang yang syarat sahnya, syarat wajibnya, dan juga ini yang membatalkan sholat apa saja. Nah pemirsa, karena sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah sudah mumpuni di bidangnya, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada ahlinya, kepada Ustadz Alvin Fahmi. Untuk itu saya langsung persilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini yang akan dibahas mengenai hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Untuk pembacanya kita menggunakan bahasa Madura, maknanya bahasa Madura, dan pembahasannya menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al muallifu rahimahullah taala wa adama nafa bi ulumihi wa bikum fid dar amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mufsidatis shalah. Tining paneka fasal dalam nerangake banyak-banyak sing ngarusak salat. Jadi pembahasan pada kesempatan sore kali ini hal-hal yang bisa merusak salat. Tabtulus sholatu bi arba'asyarata hislatan. Tabtulus sholatu betal panapa sholat bi arba'asyarata kalaben 14 hislatan arah-arah teka. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat di dalam kitab Kasyifatus Sajah ini ada 14 hal. Apa yang pertama? Ahaduha bil hadathi. Jadi salah situnga arba'asyarata bil hadathi panika hadath. Baik ini hadas kecil, seperti contoh ketika kita melaksanakan sholat. Contoh kita melaksanakan sholat zuhur, ternyata ketika pada waktu rakaat yang kedua ternyata kita mengeluarkan angin dari belakang, atau bahasa kasarnya keluar kentut. Ini nanti bisa membatalkan sholat karena sudah hadas, tidak suci lagi. Ketika kita tidak suci dalam pertengahan sholat, maka itu akan membatalkan sholat. Seperti itu. Contohnya kalau di sini ka'an asaro batnuhu fakhraja. Ketika mereka sebelum sholat sudah menahan perutnya ternyata pas keluar dari belakang, ini nantinya akan bisa membatalkan sholat. Atau sebelum melakukan sholat mereka menahan kencing. Baru mereka melakukan sholat, ternyata waktu di tengah sholat kencingnya keluar. Ini Tidak sengaja itu ya? Tidak sengaja ataupun sengaja, ini tetap membatalkan sholat atau bisa merusak sholat karena sudah mengeluarkan dari sesuatu dari dua lubang ini ya? Ya, peni sabila ini atau dari belakang sama juga. Wasaniha, tining nomor 2, biwuku in najasati itlamtul kohalan min ghairi hamlin. Wa thaniha tinis nomor 2 biwuku in najasati panika tomi pena najis illam tulqa lamun tak ibuang najasa halan dalam sana laika min ghairi hamlin dari tanpa neku. Begini, yang nomor 2 ini hal-hal yang bisa membatalkan sholat adalah ketika kita sholat, contoh kita sholat asar, baju kita ternyata dijatuhi kotoran cicak.
Kalau misalkan kotoran cicak ini tidak dihilangkan dalam seketika tanpa kita memegangnya, maka hal itu bisa membatalkan sholat kita karena sudah menanggung najis. Karena dalam pakaian kita sudah ada najisnya, yaitu kotoran cicak tadi. Kalau misalkan langsung dihilangkan, paling sedikitnya qabla madha aqallit tumakninah. Ingat tumakninah itu paling sedikitnya membaca subhanallah. Sebentar seperti itu, misalkan kotoran cicak langsung menghinggapi pakaian kita, terus langsung dihilangkan tanpa memegang kotoran cicaknya, maka sholat kita tetap sah. Kalau misalkan sampai lewat dari paling sedikitnya tumakninah, kotoran menghinggapi pakaian kita, maka hukum sholat kita yaitu batal karena kotoran cicak adalah najis. Ketika najis menghinggapi pakaian kita ataupun kulit kita ataupun kaki kita, maka bisa membatalkan sholat kita atau bisa merusak sholat kita. Itu yang kedua. Wa thalithuha tining senomor telo ingkisyaful aurati panika kabukaan aurat illam tastur halan, lamun tak tutupi aurat halan idilem sanalaika. Yang ketiga, dalam pembahasan ini hal-hal yang bisa merusak sholat kita ataupun yang bisa membatalkan sholat kita, yaitu terbukanya aurat kita. Ingat, kalau laki-laki itu auratnya dari perut sampai kedua paha kita sampai di bawah ini, makanya ini tidak diperbolehkan nantinya karena termasuk aurat. Jadi aurat laki-laki itu dari perut sampai lutut. Ya, ini lutut. Makanya kalau perempuan di dalam sholat hanya muka dengan telapak tangan. Jadi kalau perempuan itu dalam sholat auratnya yang harus dijaga itu berarti semua badan kecuali muka dengan telapak tangan. Apabila terbuka auratnya, kelihatan rambutnya sedikit misalkan, perempuan ketika sholat itu bisa merusak sholat atau bisa membatalkan sholat. Meskipun itu tidak sengaja. Meskipun itu tidak sengaja. Apabila itu terbuka, misalkan kita sholat, ternyata baju kita kancingnya tidak terpakai, mungkin tidak dipakai misalkan, sehingga terbuka dan kelihatan perut kita. Kalau misalkan sudah lihat langsung ditutup itu seperti itu, maka tidak batal. Oh, langsung diginiin. Ya, langsung diginiin atau langsung dipasang kancingnya gak apa-apa. Intinya dalam sekaligus langsung dipasang. Ya, paling sedikitnya itu paling sebentarnya membaca subhanallah seperti itu. Langsung dipasang, itu tidak membatalkan sholat. Kalau misalkan dibiarkan dan sudah lewat paling sedikitnya tumakninah, maka sholat kita itu batal ataupun rusak dikarenakan terbukanya aurat. Itu yang ketiga. Wanutku biharfaini. Ini yang keempat, yaitu mengucapkan biharfaini kalaban 2 huruf. Jadi dalam sholat itu, misalkan kita sedang sholat, ternyata pas ketika sholat kita bilang misalkan, itu kan sudah ada artinya. Itu kan sudah ada artinya. Atau 2 kata, awas jangan misalkan. Itu tidak diperbolehkan dalam sholat, karena itu bisa membatalkan sholat. Karena tidak boleh dalam sholat itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dimengerti. Karena ketika sholat itu kita sedang berdoa kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi kalau mengeluarkan kata-kata yang mempunyai arti, atau kita berbicara 2 huruf saja, au biharfin mubhamin, atau bicara 1 huruf yang dapat dimengerti amdan, dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat kita. Maka ini perlu hati-hati, jangan sampai kita berbicara ketika sholat. Kalau mungkin di luar sholat kita berbicara masih diperbolehkan,
Karena semua yang halal di luar sholat seperti berbicara, maka ketika sholat itu berubah haram, tidak diperbolehkan. Berbicara 2 huruf ataupun 1 huruf yang dapat dimengerti, itu nantinya bisa membatalkan sholat kita atau membuat rusak daripada sholat kita. Jadi itu pembagian yang nomor 3 dan nomor 4. Jadi yang nomor 3, wa nutqu biharfaini. Yang nomor 4, au biharfin mubhamin amdan. Yang kelima, wabil muftiri amdan. Yang kelima adalah bagi orang berpuasa ini berbuka tidak diperbolehkan. Makanya ini yang sangat nantinya bisa merusak sholat kita. Percuma kayaknya kita sholat kalau misalkan kita berbuka pada waktu kita melakukan puasa. Ini tidak diperbolehkan. Jadi misalkan kita dalam keadaan puasa, ternyata kita makan di pagi hari, padahal kita sedang puasa, dan itu dengan sengaja, maka dampaknya terhadap sholat kita. Kasihan kan? Maksudnya apa pahalanya nantinya? Pahalanya dampaknya kepada sholat kita percuma kayaknya kita. Ataupun sebaliknya kita sholat tapi tidak berpuasa, ini bahaya nantinya. Merusak nantinya. Maksudnya begini, wa khamisuha bil muftiri lis-shaimi hamdan li tali'i bihi. Ini maksudnya. Wa ma'nahul mufsidu 'ala shaim as-shaumuhu kan adkhala 'audan. Makanya ini tidak diperbolehkan. Kita harus hati-hati ketika pada waktu berpuasa seperti itu. Ini yang kelima. Dan yang keenam, wasadisuha al-aklul kathir nasian. Ini makan yang banyak nasian halelopah. Jadi ketika pada waktu sholat kita tidak sengaja memakan makanan yang atau sisa makanan yang ada di mulut kita masih banyak misalkan, ataupun sedikit kalau misalkan contoh 1 butir nasi. Ya, 1 butir nasi. Kan sudah misalkan kita sudah makan sebelum sholat. Ternyata ketika masih di tengah-tengah sholat masih ada di sela-sela gigi kita, ternyata pas ada di mulut kita. Pas itu nantinya dimakan, kalau itu sengaja pasti sudah membatalkan sholat. Ini dalam keadaan sholat ternyata masih makan banyak. Lupa pada waktu itu dalam keadaan sholat. Maka ini hal yang nomor 6 yang bisa membatalkan sholat. Makanya ya kalau lupa, kalau sedikit gak apa-apa. Misalnya makan, oh ternyata masih sedang sholat, gak apa-apa, ini lupa. Kalau misalkan banyak lupanya, maksudnya makannya banyak, ternyata dalam keadaan lupa, tetap batal. Karena sudah di luar batas. Karena kita ketahui sendiri, bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat, tidak diperbolehkan makan sesuatu. Meskipun sedikit, tapi disengaja itu batal. Kalau makannya banyak, lupa, ini tetap batal. Kalau sedikit tidak apa-apa karena nasian, ini dalam keadaan lupa. Itu yang nomor 6. Wasabi'uha salatu harokatin mutawaliyatin walau syahwan. Yang nomor 7, wasabi'uha tining nomor petokna arba'a syarotah salatu harokatin mutawaliyatin paneka telok banyak-banyak kulian mutawaliyatin siros-terosen walau syahwan ben senajan paneka lupa. Contoh, kita sholat, misalkan sholat duhur, ternyata kita bergerak 3 kali, itu terus menerus tidak ada jedanya. Contoh, Allahu Akbar, ini dalam keadaan berdiri pada waktu sholat, ternyata ini masih goyang-goyang kepala kita. Setelah itu tangan kita, ini terus menerus. Baru kita gatal misalnya, ini terus menerus dan selama terus menerusnya 3 kali, ini nanti akan membatalkan sholat. Makanya hati-hati. Caranya bagaimana kalau kita gatal? Misal kita begini, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, misalkan kita gatalnya di tangan sebelah kiri, kita angkat tangan kita, lalu letakkan pada yang gatal, baru kita nantinya ini boleh digaruk-garuk sampai berapapun. Intinya 1 jari saja yang bergerak.
Berapapun lamanya gak apa-apa, intinya 1 jari. Kalau begini ini namanya terus menerusan, dan ini tidak diperbolehkan, bisa membatalkan sholat meskipun dalam keadaan lupa. Seperti itu. Kalau yang bergeraknya lupa. Kalau bergeraknya lupa ya apa-apa, intinya hanya sedikit sebentar saja. Kalau terus-terusan lupa tetap. Makanya kan ada batasan juga sebetulnya dalam sholat. Lupanya itu bagaimana? Harus Seperti fokus, itu ya. Sholat harus fokus. Wasaminuha tining nomor belukna arba'a syarota al-wathbatul fahisyah panika aloncak seluas. Benilah. Ini yang nomor 8. Yang nomor 8 ini hal-hal yang bisa membatalkan sholat, melompat yang luas. Contoh yang diperbolehkan dalam sholat, kalau misalkan di depan kita itu ada yang kosong, misalkan kita dalam keadaan sholat berjamaah, ternyata di depan kita hadas dan keluar, ternyata kita akan dianjurkan untuk maju ke depan mengisi shop yang kosong. Caranya kita maju